Jawa Kasampurnan itu pemahaman tentang moksa atau sampurno itu dari ada menuju ke ketiadaan. Seperti perintah untuk goleki sangkan paraning dumadi. Sangkan itu kan asal ya mas. Iya. Jadi manusia hidup itu berasal dari percikan energi Tuhan semesta. Nah, artinya kalau kita mencari sangkan itu ya kita mencari energi dari percikan Tuhan semesta itu. Nah, parannya itu kemana? Parannya itu menuju ke ketiadaan. Bukan hanya rohnya saja yang menjadi tiada, tetapi sampai raganya. Artinya, 7 partikel yang dimiliki oleh manusia ini ada inti yang berasal dari percikan Tuhan, kemudian sukma atau roh yang menghidupi raga manusia, sedulur papat dan raga itu mestinya harus disampurnake. Nah, kemudian untuk menjawab mengapa kok Simba harus meninggalkan raga, ini mungkin saya jelaskan melalui apa yang kami ketahui selama ini dari Simba. Jadi sekitar bulan Agustus yang lalu, bulan Desember tahun 2024, itu tuan rumah itu sudah dikasih tahu bahwa hasil kesepakatan dengan leluhur yang setiap malam selalu datang ke Simba itu minta tinggalan raga. Karena apa? Sebetulnya Simbah itu kepengen menunggui pergantian zaman. Nah, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan Nusantara, terutama Pulau Jawa, dan orang-orang yang belajar ilmu Jawa. Nah, Simbah akan memproteksi agar mereka itu selamat. Sebetulnya tujuan utama adalah menyelamatkan ajaran Jawa Kasampurnan. Karena nanti kalau sampai terjadi pergantian zaman seperti yang digambarkan dalam Jongko Joyoboyo, dahulu gede, bergowong pitung dina pitung wengi, dahono murup nguber-uber jalmo, banyu segoro ngelepi daratan. Buku-buku yang ditulis oleh Mbah Mujono ini nanti akan hilang karena tersapu oleh tsunami. Nah, tetapi kalau manusianya masih ada yang bisa bertahan hidup, manusia inilah yang menjadi dokumen ilmu Jawa Kasampurnan. Sambil contoh, misalnya saya atau teman saya yang sudah menguasai ajaran ilmu Jawa Kasampurnan, meskipun bukunya nanti sudah hilang semua, kami nanti akan bisa menulis kembali buku yang disusun oleh Mbah Mujono ini. Sehingga buku ini atau ajaran ilmu Jawa Kasampurnan ini nanti akan masih bisa didokumentasi. Sehingga dengan untuk menyelamatkan dokumentasi ilmu Jawa Kasampurnan ini, Simbah dengan terpaksa harus menyelamatkan manusia-manusia Jawa sing belajar ilmu Jawa Kasampurnan ini. Dengan tujuan ilmu Jawa Kasampurnan itu tidak terkubur lagi, karena semenjak Majapahit sampai sekarang itu kan ilmu Jawa Kasampurnan itu hilang. Nah, kemudian Mbah Mujono berusaha untuk meriset kembali, kemudian diteorikan dan ditulis dalam sebuah buku. Nah, ini tidak kepengen bahwa ini nanti juga kembali hilang lagi. Maka Simbah perlu untuk memproteksi orang-orang yang paham tentang ilmu Jawa Kasampurnan ini, sehingga ilmu Jawa Kasampurnan masih tetap eksis dan terdokumentasi. Sehingga dengan terpaksa Simbah harus meninggalkan itu, karena itu mungkin hasil kesepakatan dengan para leluhur, bahwa leluhur itu sanggup untuk menyelamatkan orang-orang yang terpilih ini, tetapi minta ditinggali. Meskipun saya nggak yakin bahwa raga yang ditinggal itu adalah raga yang sesungguhnya. Bisa saja itu adalah hanya rogo cepat. Jadi, Oke. Barusan Pak Gun bilang kan ini keilmuan dari mulai semenjak kerajaan-kerajaan seperti Mojopahit ya. sampai sekarang, itu kan ya.
Nah, untuk menjaga itu kan memang banyak sekali kan ya berbagai macam ilmu, juga kondisi keadaan zaman yang istilahnya apa ya, serta merta itu mempengaruhi beberapa ilmu Jawa itu sudah sepertinya luntur, mulai redup di tanah Jawa sendiri. Bahkan eh, para mungkin kita sendiri, generasi kita, bahkan anak-anak kita Ya. sudah mulai tidak mengenal dengan ajaran Jawa itu. Saya ingin minta pendapat dari Pak Gun, kira-kira faktor apa yang menyebabkan hal itu, Pak Gun? Apakah itu murni dari kelalaian, kebodohan dari bangsa kita sendiri, atau memang ada faktor-faktor luar? Eh, Sebetulnya ilmu Jawa Kasampurnan itu dari leluhur itu mulai hilang itu setelah adanya kerajaan Majapahit, Mas. Karena sebelum kerajaan Majapahit, misalnya Oke, Kediri, Singosari, Kauripan dan sebagainya itu mereka masih masih ya, banyak orang-orang itu yang kembali itu sampurno atau moksa. Tetapi setelah eh, eranya mau coba ya. era Majapahit dan itu lambang kerajaan saja waktu Kediri Singosari itu kan Wisnu di atas Garuda. Wisnu itu siapa? Wisnu itu adalah partikel tujuh kita. Garuda itu adalah KR, kendaraan dan reaktor jiwa yang ada di tulang ekor. Artinya KR itu sudah mencapai KR 7. Itu Wisnunya dihilangkan. Lambangnya adalah Garuda. Nah, demikian juga setelah NKRI merdeka, kemudian eh, para pendiri NKRI itu juga mengadopsi lambang negara Garuda itu untuk lambang negara Indonesia. Nah, di masa era Majapahit itu Madio lah yang menjadi target mereka karena kepengen menjadi negara yang besar sehingga wilayahnya saja sampai eh, Asia Tenggara bahkan sampai di luar itu. Nah itu mungkin karena ambisi yang demikian inilah akhirnya lupa dengan tujuan Wasono. Ya. Makanya kan Simbah juga berkali-kali mengingatkan bahwa eh, kita kepentingan madyo itu ya sak madyo saja. Jadi secukupnya saja. Jangan kita terlalu berambisi untuk lebih. Karena apa? Itu nanti akan menjadi begal. Jadi tujuan kita untuk bisa mencapai kepentingan wasono itu terbegal dengan eh, apa yang kita miliki di dunia alam madya ini. Kita akan terkecoh, kita mencintai dunia sehingga kita lupa akan tujuan hidup itu untuk kemana. Makanya dari situ marilah kita eh, terutama bagi teman-teman paguyuban yang eh, kita sudah ditinggal oleh orang tua kita jangan merasa bersedih, susah, tetapi justru ini menjadi motivasi. Motivasi untuk apa? Kalau kita dulu, selagi Simbah masih ada, kita menjadi anak-anak yang manja. Karena apa-apa kita minta kepada orang tua dituruti. dituruti. Dengan orang tua kita yang sudah tidak ada itu, marilah kita menjadi manusia yang dewasa dan bisa mandiri. Nah, dengan eh, perginya Simbah ini, kami nanti akan mengajak kepada teman-teman itu untuk kita mulai untuk praktek. Karena selama ini kami sudah melakukan pertemuan sudah 14 kali ya. Itu baru sebatas kita belajar secara teori. Tetapi kita belum eh, melakukan praktek. Dalam arti kita belum diskusi tentang praktek. Karena apa? Selagi Simbah itu masih ada, dengan harapan kita menggali ajarannya Simbah itu, dengan kita diskusi, setiap kita pertemuan itu diskusi tentang ilmu Jawa Kasampurnan, dengan harapan nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang saya tidak mampu menjawab, saya bisa bertanya kepada sumbernya. Tetapi dengan Simbah sudah tidak ada ini, mestinya proses pembelajaran itu nanti akan kami rubah, di mana teori itu kita pelajari, kemudian kita langsung kita praktekkan.
dengan harapan bahwa kita bisa membuktikan bahwa ajaran Jawa Kasampurnan itu adalah ajaran kebenaran yang bisa dibuktikan, bukan hanya sebuah halusinasi atau sebuah janji-janji, tetapi ini benar-benar bisa diharapkan, dibuktikan, bukan hanya cukup diyakini atau dipercaya. Nah, kalau kita bisa membuktikan ini, artinya bahwa ajaran ini benar-benar ajaran kebenaran, karena kebenaran itu mestinya bisa dibuktikan, Mas. Iya. Berbeda dengan kebaikan. Kalau kebaikan itu sulit karena satu orang mengatakan baik, orang lain belum tentu mengatakan baik. Itu bersifat relatif. Oke. Terkait tadi cerita Pak Gun tentang tujuan wasana ketika nanti kita besok berpulang, kan tujuan wasananya kan kayak dari ada, kita ini sebenarnya dari ada menuju ketiadaan, ya. Seperti yang Pak Gun ngendikaken. Ya. Ketiadaan yang di sini Pak Gun maksudkan itu ketiadaan seperti apa? Apakah memang nanti di sana semuanya hilang total, termasuk juga kesadaran akan jiwa kita? Itu gimana penjelasannya Pak Gun? Saya ambil contoh misalnya energi ya, Mas. Energi itu tidak bisa dilihat ya. Tetapi kan ada. Okay. Ya. Padahal di dalam hukum kekekalan energi itu dikatakan bahwa energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Ya. Padahal sangkan yang dumadi, jadi adanya manusia itu berasal dari energi Tuhan. Itu kan berasal dari energi. Nah, kalau sangkan ini nanti tetap ada. Nah, padahal kita itu parannya kemana? Paraning dumadi itu kan ketiadaan. Artinya energi yang berasal dari percikan Tuhan pun nantinya arahnya menuju ke ketiadaan. Kalau raga jelas bisa dilihat. Ya. Kemudian sedulur papat dan sukma. Meskipun itu bukan berwujud fisik, tetapi itu berwujud roh. Jadi sedulur papat itu adalah roh. Roh sing cahyane ireng, abang, kuning, dan putih. Nah, kemudian sukma. Sukma itu juga roh. Tetapi ini roh yang suci, karena sukma itu berasal dari wilayah 6. Orang mengatakan itu adalah surga. Ya. Itu ada wujudnya, yaitu roh. Ya. Tetapi sangkaning dumadi itu adalah energi yang berasal dari percikan Tuhan. Ketujuh partikel yang ada di dalam manusia ini mestinya itu harus ditiadakan. Dari ada kemudian menuju ke tiada. Artinya energi yang berasal dari percikan Tuhan itu pun mestinya nanti menuju ke tiada. Nah, itu memang dengan hukum kekekalan energi ini kontradiksi, karena energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Yeah. Tetapi dengan adanya hukum kekekalan atau hukum metafisika yang berlaku ini, dari ada menuju ke ketiadaan, energi percikan Tuhan itu dari ada, kemudian ini pun ditiadakan. Itu artinya kan berbeda dengan hukum kekekalan energi. Nah, mestinya hukum kekekalan energi fisika satu ini tidak mutlak berlaku pada metafisika. Ya. Ini mestinya harus hukum relativitas kekekalan energi fisika satu. Tetapi ini tidak berlaku pada metafisika. Nah, artinya ya tiada itu ya dari ada menjadi tiada. Nah, kalau energinya itu kembali ke asalnya, itu kan artinya dari ada kembalinya ya masih ada. Padahal namanya moksa atau sampurno itu dari tiada
dari ada menjadi tiada. Karena ini hukum semesta itu yang berlaku seperti itu. Dulu sebelum ada semesta ini, dulu yang ada itu ketiadaan. Ya. Kemudian ada, dari tiada menjadi ada, itu proses alamiah. Ada yang pertama itu apa? Itu energi unlimited. Yang geraknya itu gerak sirkuler. Maaf, ini saya menyampaikan ini bukan hasil rekayasa pikiran saya, tetapi ini adalah hasil riset dari Mbah Mujono. Jadi saya hanya menyampaikan seperti ini. Jadi yang ada pertama itu adalah energi unlimited. Nah, karena gerak sirkuler itu akhirnya membentuk sebuah gumpalan atau sebuah titik yang sangat besar. Orang menyebut bahwa ini adalah Tuhan atau Tuhan semesta. Nah, apakah Tuhan itu menciptakan semesta? Itu bukan. Karena yang namanya mencipta itu adalah sebuah keinginan. Keinginan itu mestinya dimiliki oleh manusia yang punya otak. Sementara Tuhan semesta adalah energi. Dia tidak memiliki fisik, roh aja tidak. Ya. Dia tidak punya keinginan. Saya ibaratkan seperti energi listrik gitu ya. Ya. Maaf Pak, saya potong sebentar. Kalau memang Tuhan yang seperti Pak Gun gambarkan itu tidak punya keinginan, ya, yang awalnya memang dari kekosongan, tidak ada apapun itu yang ada di muka bumi ini, di alam semesta. Lantas seperti mungkin planet dan benda luar antariksa itu jadi dengan sendirinya, atau bagaimana penjelasannya? Saya katakan tadi bahwa Tuhan itu tidak punya keinginan. Iya. Termasuk keinginan kepengen menciptakan semesta. Iya. Bumi, planet-planet yang lain. Itu tidak ada. Karena seperti saya contohkan tadi, listrik itu ya. Listrik itu apakah dia punya keinginan? Kalau misalnya hari sudah gelap, kemudian dia pengen menyalakan lampu, itu kan enggak loh. Yang kepengen menyalakan lampu itu adalah manusia, karena manusia punya otak. Iya, itu tapi beda analogi yang Pak Gun sampaikan. Itu ada beberapa instrumen lain, seperti ada listrik dan ada manusia. Ya. Ketika awal penciptaan masih kosong, itu kan tidak ada apa-apa semuanya. Jadi tidak ada unsur-unsur yang lain yang istilahnya berdiri waktu itu bersamaan dalam satu keadaan atau satu kondisi. Betul, Mas. Jadi gini ya. Jadi Tuhan itu tidak memiliki keinginan. Tapi mengapa ada semesta? Itu karena Tuhan semesta itu memiliki daya, Mas. Dia tidak punya keinginan, tapi memiliki daya. Contohnya lagi matahari ya, Mas. Matahari itu punya daya. Punya panas, bisa menerangi. Punya cahaya. Itu dayanya matahari. Apakah matahari itu punya keinginan? Wah, saya baru males untuk mengeluarkan panas. Kan nggak ada. Itu secara alami. Demikian juga dengan adanya Tuhan semesta ini, dia memiliki daya atau kemampuan. Dengan adanya Tuhan semesta ini, kalau di dalam paguyuban Jawa Kasampunan ini diistilahkan ini partikel 9 gitu ya. Nah, dia itu punya daya mengadakan. Kalau di dalam ajaran Hindu, dia adalah sebagai dewa Brahma. Brahma itu kan pencipta, tapi sebetulnya bukan pencipta. Adanya Brahma, maka kemudian ada ciptaan lah itu. Tapi bukan atas keinginan dia mencipta itu ya. Demikian juga ini dengan partikel 9 ini atau Tuhan semesta ini. Adanya partikel 9, maka dia punya daya mengadakan. Ada partikel 9, maka ada semesta ini. Nah, mengapa ada makhluk hidup? Apakah Tuhan itu punya keinginan, wah aku tak menciptakan makhluk hidup? Enggak. Nah, adanya kehidupan ini itu karena adanya 9. Nah, ada itu oleh dayanya 9A
sebagai Brahma bisa menghidupi itu karena adanya 9B. 9B itu adalah Wisnu, penghidup. Ya, nanti mestinya ada 9C. 9C itu siapa? Yaitu Wisnu atau Siwa ya. Itu perusak kalau dulu bahasanya, tapi itu dia punya daya nyampurnake. Tetapi ini berlaku di wilayah atau partikel 9, partikel 8, partikel 7. Makanya partikel 7 ini ya, yang berasal dari sangkan itu, pletiing Tuhan yang berada di wilayah 7. Partikel 7 ini dia bisa mengadakan manusia. Sukma, sedulur putih, kuning, abang, ireng, dan raga. Itu oleh dayaning 7A atau Brahma level 7. Nah, mengapa kok manusia itu hidup? Karena apa? Itu dayanya 7B. 7B itu adalah Wisnu level 7. Nah, itu jadi hidup. Sehingga nanti kalau manusia itu mampu menjadi mampu menjadi siwa level 7, ya nanti manusia itu mampu untuk nyampurnake seluruh partikel-partikel yang ada, partikel batin dan partikel fisik ini. Iya. Ya. Nah itu caranya seperti apa? Ya mestinya dengan ajaran Jawa Kasampurnan ini, raga selagi hidup berpartner trio, yaitu raga, ilmu Kasampurnan, dengan KR yang ada di tulang ekor itu, dengan produksi KR7C, kemudian nanti kalau sudah mampu meningkatkan KR-nya menjadi 7C, kemudian nanti produksi omega 7 atau urup lan cahya pamungkas. Lah inilah yang punya daya sampurno. Jadi nyampurnake raga dan 6 partikel batin yang lain.